Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan pasien yang mengalami sakit sinus dan paru-paru. Jadi kalau sinus dan paru-paru itu akan berkaitan. Jadi ini adalah titik bukan sinusnya di pinggir kiri kanan hidung. Oke, dan ini titik bekam paru-parunya. Oke, ini banyak darahnya, dan kalau yang lebih menonjol memang di titik sinusnya, darahnya lebih banyak. Ini akan kita tangani, dan bapak ini sudah bekam keempat ini datang, jadi baru kita upload. Mudah-mudahan sembuh. Abang tahu lah itu. Kan pakai AC ruangannya. Iya. Ya udah, biar kalau panas terik ya biasa aja. Nanti tiba-tiba mendung gitu kan, gerimis dan hujan, udah bersin-bersin di dalam itu. Lain kalau dipikir betonnya, bangunan apa, semen. Jadi kalau dia sudah kena polip itu atau sinus, gampang. Kalau cuaca dingin terlalu terik pun dia akan kumat. Nah, satu lagi panas juga bang. Ya. Mancing lah aku pernah kan, bang, panas sekali betul, nggak ada apa, nggak ada teduhan. Pakai payung aja lah. Wah itu dan udah bersin juga itu. Ini tanda ada polip dia, Pak. Mendekati sinusnya. Ya, mudah-mudahan jangan sinus kan. Memang ini titik sinus, cuman ada dia level-levelnya. Ada flu, polip, baru paling berat itu dia sinus. Dan kali ini kita akan melakukan proses pembuangan darah yang sudah keluar kotorannya. Ini kenapa darah kotor dibilang? Darah yang menggumpal dan darah yang terlalu mengental ya. Jadi dia tidak dibutuhkan oleh tubuh. Itu yang kita ambil. Gunanya apa? Agar sirkulasi darah di seputaran hidung, titik sinus itu tidak mengganggu proses daripada kinerja daripada hidung. Jadi fungsi hidung itu akan kembali baik. Nah, ini terlalu kental ya teman-teman. Itulah kenapa harus kita berbekam, karena darah kita itu mempunyai standar kekentalan. Jadi kalau standar kekentalan itu tidak sudah standar, dia terlalu mengental. Oleh sebab itu penanganannya adalah kita akan bekam, kita akan keluarkan darah yang terlalu mengental itu dan terlalu menua dia, dan sudah tua mungkin atau sudah mati. Nah, itu yang menyebabkan mengganggu daripada proses kinerja organ tubuh kita. Sebab itu dia akan menjadi efeknya sering pilek seperti itu, kayak flu gitu. Dan kemudian kalau dengan cuaca yang tertentu dia akan mengalami gangguan seperti terlalu dingin atau terlalu terik matahari, dia akan kumat. Itu ciri-ciri daripada penyakit polip atau sinus. Kalau membedakannya, sinus itu dia lebih banyak seperti itu, dan cenderung berkepanjangan, apalagi alergi debu gitu, gampang dia ketika debu dia akan kumat. Tapi kalau polip dia hanya kedinginan atau panasan, itu bersimnya melebihi daripada 1, 5, 10, 15 kali seperti itu. Dia sering dia. Jadi sim seperti itu banyak. Itu kan menyebabkan sudah terganggunya proses daripada pernapasan kita. Pernapasan ini mengganggu juga kinerja daripada paru-paru, karena paru-paru yang akan memompa itu. Nah, oleh sebab itu titik sinus ini akan berkaitan dengan paru-paru juga. Oleh sebab itu kita akan bekam juga di daerah
paru-paru di dadanya gitu. Agar kinerja paru-paru mendukung daripada pernapasan di hidung, agar selaras dia, agar tidak ada gangguan. Oleh sebab itu kita akan menangani kedua organ tubuh ini, hidung dan paru-paru. Oke. Dan untuk kelanjutannya kita akan, ini bekamnya sudah yang kedua, bekam cucukannya itu tadi kita sudah ambil, kita ambil kembali. Jadi kalau darahnya masih banyak itu kita akan ambil. Biasanya darah kotor itu akan menggumpal di suatu titik, seperti di hidung, di kepala. Makanya kalau kita sakit kepala, gimana kalau kepalanya migrain kiri dan kanan, nah disitulah lebih condong darah kotor atau kekentalan darah itu menggumpal di seputaran itu, maka kita mengalami sakit kepala. Oleh sebab itu, ketika kinerja daripada organ tubuh itu terganggu, dia akan menyebabkan efek kayak migrain, dia sakitnya di sebelah kiri atau kanan seperti itu. Kalau di hidung dia mungkin penyebabnya darah kotor di situ, dia akan menyebabkan kita pilek, flu. Memang itu awalnya daripada kekebalan tubuh yang tidak dijaga. Kekebalan tubuh sudah menurun, terlalu lelah. Oleh sebab itu kita harus membuang daripada efek samping darah kotor yang sudah menua, agar organ tubuh itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk penanganan ini dilakukan harus seminggu 2 kali atau 3 kali, tergantung dari mana si pasien itu riwayatnya, sudah lamakah, bertahun-tahun kah, dibiarin saja seperti itu. Nanti kalau dibiarin memang secara medis dia akan harus dioperasi. Ada kelenjar yang menimbun di seputaran titik sinus di alis mata dan di seputaran kiri kanan hidung. Biasanya itu sebelah dia kena sinus itu atau polip. Nah, cairan itulah yang akan dibuang. Oke. Tapi dengan bekam kita hanya perbaikin sirkulasi darah situ, cairan itu akan bisa keluar sendirinya dengan kita menjaga pola makanan kita yang hangat-hangat. Dia akan cair sendiri melalui proses keluar secara alami. Oke. Dan ini untuk penanganan daripada pasien sinusnya. Lalu kalau untuk obatnya apa? Obatnya itu gampang, kita bisa menggunakan yang bahan-bahan alami itu, yang herbal, yang hangat sifatnya gitu. Seperti apa? Contohnya seperti jahe, madu, habatus sauda atau jintan hitam. Nah, itu dia kadar kehangatannya itu akan membantu hangatnya darah gitu. Jadi darah yang menggumpal pun dia akan hangat, dia akan lebih lincah lagi, atau aliran darah itu akan lancar dia. Sebab itu sangat dianjurkan kalau bisa 1 hari itu 2-3 kali minum dalam sehari kalau mau sembuh dengan cepat. Oke. Dan untuk proses ini bukan hanya di bagian tubuh di depan ya teman-teman, tetapi ini prosesnya juga kita lakukan di daerah punggung belakang. Kenapa? Karena paru-paru itu punggung belakangnya paru-paru itu pun termasuk menjadi titik di mana kita harus bersihkan
sirkulasi darah yang berkecimpung di situ, berkecamuk di situ, karena biasanya darah yang kotor itu akan menghalangi kinerja daripada organ tubuh si pasien atau organ tubuh kita gitu. Jadi kita mengusahakan mengambil darah di seputaran di mana ada gejala-gejala organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Karena tadi kita paru-paru, maka dari sebab itu kita ambil darah yang di punggung dan di dadanya, gitu teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman mau belajar, boleh datang ke tempat kita akan ajarin, tidak ada masalah. Lebih baik belajar daripada berbekam. Kalau kita belajar, kita akan bisa mengamalkan sunnah Nabi ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita, membantu saudara-saudara kita yang mengalami sakit, pengen diobatin dengan cara petunjuk daripada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan video singkat ini menjadi manfaat bagi teman-teman, dengan intinya bahwa jagalah kesehatan Anda, bahwa sehat itu anugerah terbaik dari Allah, maka manfaatkan dengan baik tubuh kita, jangan sia-siakan, jangan sakiti, termasuk memakan sesuatu atau menghirup sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena itu akan menjadi penyebab sakit kita nanti di hari tua. Jangan tabung penyakit di hari sekarang, karena kita akan tua nanti ketika kita sudah berumur 50 atau 60 tahun biasanya seperti itu. Dan inilah prosesnya teman-teman. Nah, ini oke, darahnya memang tidak sebanyak daripada di hidung dan paru-paru tadi yang di depan ya. Kenapa? Karena memang kalau di organ tubuh itu tidak ada masalah, ya darahnya tidak begitu banyak. Bukan kita buat-buat, tidak, tapi memang gitulah faktanya gitu. Kalau sudah dibekam, di mana ada permukaan kulitnya yang agak lebam, darahnya banyak, itu menandakan bahwa organ tubuh itu mengalami gangguan daripada peredaran darah yang tidak lancar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Berobatlah dengan sunnah Nabi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.